السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahmani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah SWT di malam ini kita berjumpa kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan fikih Al-Wajiz. Sekarang kita di halaman 183. Malam ini kita akan bahas tentang Adabu Yaumil Jum'ah. Yang sebelumnya kita pertemuan lalu telah membahas tentang Al-Jum'ah. Ya. Menghadiri sholat Jum'ah hukumnya fardu ain bagi setiap muslim kecuali 5 orang. Yang pertama adalah abdun mamluk, yakni budak. Yang kedua wanita, yang ketiga anak kecil, yang keempat orang sakit, dan yang kelima musafir. Akan tetapi ketika 5 orang ini, baik itu budak, wanita, anak kecil, orang sakit, atau musafir misalnya, mereka menyaksikan sholat Jumat, maka sholat Jumat itu telah mencukupi mereka dari sholat zuhur. Artinya mereka tidak perlu mengerjakan sholat zuhur. Ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang waktunya sholat Jumat. Waktunya adalah waktu sholat zuhur. Ya, ada 2 waktu. Yang pertama adalah waktu sholat Jumat adalah waktunya sholat zuhur. Atau dalam satu riwayat dari sahabat Jabir, boleh sekali waktu sholat Jumat itu sebelum masuk waktu sholat zuhur. Ya, kemudian kita juga sudah bahas tentang bagaimana khutbah hajah Nabi SAW. Kemudian kita bahas tentang kewajiban untuk insat, yakni menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Ya, kewajiban bagi jamaah untuk memperhatikan apa yang disampaikan khatib. Sampai ketika dia berkata kepada temannya yang sedang berbicara, ansit, perkataan itu adalah laghut, yakni perkataan yang batil. Maka kata mu'allif, seandainya ada di sampingnya orang yang berbicara, biarkan saja. Dia fokus menyimak khatib. Ya. Nah, dari hadis Abu Hurairah itu disebutkan bahwasanya berbicara ketika khatib sedang berkhutbah hukumnya haram. Ya, kemudian kita juga sudah bahas tentang bagaimana seseorang itu bisa mendapati Jumat. Ya, kita katakan sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah 2 rakaat. Ketika orang datang, dia tidak mendapati satupun rakaat bersama imam, berarti dia tidak mendapati sholat Jumat. Maka dia harus sholat zuhur 4 rakaat. Seseorang mendapati sholat Jumat ketika dia mendapati minimal 1 rakaat bersama imam. Ya, dan 1 rakaat itu bisa didapati minimal dia mendapati rukuknya imam. Yakni imam rukuk, dia mendapati rukuk sampai tumakninahnya itu, ya, yakni sampai rukuknya selesai dengan tumakninah. Dikatakan seorang itu mendapati rukuknya imam, berarti dia mendapati rakaat bersama imam. Kita juga sudah bahas tentang
sholat sebelum Jumat. Disunahkan untuk memperbanyak sholat sunnah sebelum khatib datang ke masjid, khatib naik mimbar menyampaikan khutbah. Tidak dibatasi hanya 2 rakaat, 4 rakaat, tidak. Tetapi disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah sampai khatib itu keluar. Adapun setelah sholat Jumat, ya, maka kata mu'alif, fa in syaa shalla arba'an aw itsnatain. Kalau dia mau dia bisa sholat 4 rakaat atau juga boleh dia sholat 2 rakaat. Ya. Yani setelah sholat Jumat, misalnya di masjid, dia sholat 4 rakaat, tentu tidak langsung sholat ya, tetapi begitu salam, ia berzikir atau berpindah tempat. Jadi menyela-nyela antara sholat Jumat dengan sholat sunnahnya itu dengan zikir, dengan memindah tempat atau berbicara kepada orang yang ada di sampingnya. Bisa dia lakukan 4 rakaat atau bisa dia lakukan 2 rakaat. Ya. Kata mu'alif, sebagaimana sholat sunnah qobliyah zuhur, ya dikatakan 4 rakaat, yakni boleh seorang itu sholat 4 rakaat dan boleh juga 2 rakaat. Ya. Adapun di sini disebutkan dari hadis Ibnu Umar, Nabi SAW, beliau tidak sholat Jumat, yakni beliau tidak sholat setelah Jumat sampai beliau kembali ke rumah, lalu beliau sholat 2 rakaat. Nah, dari hadis ini sebagian ulama mengatakan, jikalau sholatnya di masjid 4 rakaat, tetapi kalau sholatnya di rumah 2 rakaat. Tetapi pendapat ini, ya kata mu'alif, tidak disepakati semua ulama. Artinya, pendapat ini sebagian ulama mengatakan tidak berdasarkan dalil yang sahih. Artinya, perkataan ini tidak membatasi untuk dilakukan di rumah saja. Ya. Oleh karena itu, mu'alif mengatakan, setelah sholat Jumat boleh sholat 4 rakaat atau dia memilih 2 rakaat. Baik. Selanjutnya ada yaumil Jum'ah. Adab-adab pada hari Jumat. Yustahabbu likulli man arada syuhudal Jum'ah ay ya'mala bima fi hadhihi al-ahadits. Dianjurkan atau disunahkan, disukai bagi setiap orang yang ingin menyaksikan sholat Jumat agar ia mengerjakan dengan apa yang ada di dalam hadis berikut ini. Ya, kita simak hadisnya dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'ati wa yatatahharu mastata'a min at-tuhri wa yattahinu min tuhrihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Ya, Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumat. Disebutnya dalam redaksi hadis, mandi pada hari Jumat itu wajibun ala kulli muhtalim, diwajibkan bagi setiap orang yang sudah balik. Ya, mu'alif memilih pendapat mandi pada hari Jumat itu sebagai redaksi hadis hukumnya wajib, meskipun sebagian ulama mengatakan sunnah. Ya, mandi sebelum menghadiri sholat Jumat. Kemudian ia tatahhur. Tatahhur yang dimaksud kata ulama al-iktisal bi ta'mimil jasadi wa ra'si bil ma'i talaban li taharati wan nazafah. Ia tatahhur itu maknanya mandi dengan meratakan air ke seluruh tubuh termasuk kepala. Ya. Talaban li taharah. Tujuannya adalah untuk taharah dan untuk nazafah. Supaya bersih dan supaya nazafah, ya, bersih. Itu makna ya tatahhur. Mastata'a min at-tuhri, semampu dia. Artinya dia mengerjakan semaksimal mungkin. Ya, dia mandi dengan sebenar-benarnya mandi. Ya, misalnya memakai sabun, membersihkan kumisnya, misalnya dipotong kukunya misalnya. Wa yattahinu min duhnihi, kemudian memakai minyak, ya, untuk rambutnya, untuk jenggotnya, ya. Au yamassu min tibi baitihi. Kalau mu'alif menganjurkan untuk memakai minyak zaitun.
ya, untuk meminyaki rambut atau jenggotnya. Atau ia menggunakan tip wewangian dari rumahnya, jikalau memang di rumah punya wewangian. Summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnain. Kemudian ia keluar rumah, sampainya di masjid dia tidak memisahkan di antara dua orang. Yani di shaf ada dua orang yang berdampingan, ia tidak pisahkan. Tidak memisahkan di antara dua orang yang berdampingan. Ini jarak adab. Di antara adab menghadiri sholat Jumat. Summa yusolli ma kutiba lahu. Kemudian setelah itu ia sholat. Sholat dan terus sholat apa yang Allah tuliskan untuknya. Yani tidak dibatasi hanya dengan 2 rakaat saja. Dia sholat sampai datangnya imam atau khatib. Summa yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian setelah itu ketika imam sudah mulai menyampaikan khutbah, ia menyimak baik-baik khutbahnya. Ya. Siapa yang melakukan yang demikian ini, melakukan apa yang disebutkan dalam hadis ini, mandi, memakai minyak, memakai wewangian, ketika masuk masjid tidak memisahkan dua orang yang bersandingan, kemudian ia sholat sampai keluarnya imam, dia simak khutib dengan baik, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali Allah ampunkan baginya antara satu Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Yani satu pekan Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Man igtasala yaumal jum'ati wa labisa min ahsani thiyabihi." Siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian ia memakai sebaik-baik pakaiannya. Jadi pakaian yang terbaik adalah yang berwarna putih. Sebagaimana disebut dalam hadis, sebaik-baik pakaian adalah yang berwarna putih. Wa massa min tibi in kana indah, dan ia menggunakan minyak wangi jikalau ia punya. Summa atal jum'ata, kemudian ia mendatangi Jumat. Falam yatakhatta a'naqun nas, lalu dia tidak melangkahi leher-leher manusia. Artinya dia tidak melangkahi shaf yang di situ sudah banyak orang berbaris di shaf, ya. Kecuali memang di depan ada tempat yang kosong yang tidak ada mengisi, ya. Maka pada saat itu dia tidak masalah melangkahi shaf. Atau misalnya diizinkan oleh orang yang ada di shaf itu, ya, dipersilakan untuk maju ke depan. Summa shalla ma kataballahu lahu. Kemudian ia salat apa yang Allah tuliskan untuknya. Jadi salat sebelum khatib berkhutbah. Summa ansata idza kharaja imam. Kemudian ia pun memperhatikan ketika imamnya keluar, yakni memperhatikan khutbah. Hatta yafrugha min salatihi, sampai ia selesai dari salatnya. Kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha. Maka semua amaliyah ini menjadi kafarah, yakni penghapus untuk apa yang diantaranya dan di antara Jumat allati qablaha, yang sebelumnya. Berarti dari Jumat itu sampai Jumat allati qablaha. Kalau ini yang Jumat sebelumnya, ya. Kalau di atas sampai jumlah Jumat ke depannya atau Jumat yang lainnya. Selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna an-nas ala qadri manazilihim. Ya, kata Rasulullah SAW, ketika hari Jumat, maka di atas pintu-pintu masjid, ya, dari setiap pintu masjid, di sana ada malaikat-malaikat yang mencatat manusia sesuai dengan kadar kedudukan mereka. Al-awwal fal-awwal, artinya orang yang datang pertama kali, kemudian berikutnya, dicatat oleh para malaikat, dan malaikat itu ada di setiap pintu masjid. Fa idza jalasa al-imam
tawaw suhuf. Ketika imam sudah duduk di atas mimbar, maka para malaikat itu pun melipat lembaran-lembaran itu, ya, menutup lembarannya. Wajahu yastami'una dzikr, dan malaikat pun datang, mereka menyimak adzikr, yakni khutbah, menyimak khutbah yang disampaikan oleh khatib. Nah, di sini hendaknya bagi para khutabah, ia menyadari bahwasanya ia sedang disimak oleh para malaikat. Selain itu, Allah Ta'ala berfirman, "La yalfizu min qawlin illa wa ladayhi raqibun atid." Tidaklah setiap lafaz yang diucapkan, ya, kecuali di sana ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Terlebih Allah SWT Sami'un Alim, Allah mendengar apa yang disampaikan oleh khatib. Maka hendaknya seorang khatib itu dia menyampaikan kalamullah, menyampaikan ahaditsun Nabi SAW as-sahihah. Dia pastikan yang disampaikan hadis Nabi yang sahih. Kemudian dia menyampaikan aqwal sahabat atau salafus salih. Wa mathalul muhajir kamathalil ladzi yuhdi badana. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang perumpamaan orang yang muhajir, yakni alladzi yamshi ila sholati fi awal waqtiha. Orang yang datang ke salat di awal waktunya. Maksudnya orang yang pertama kali hadir ke masjid untuk salat Jumat. Perumpamaan muhajir, orang yang pertama kali hadir, kamathalil ladzi yuhdi badana, seperti orang yang berkorban dengan unta. Ya. Orang yang berkorban dengan unta. Summa kalladzi yuhdi baqar, kemudian orang berikutnya seperti orang yang berkorban dengan sapi. Summa kalladzi yuhdi al-kabsha, kemudian yang datang berikutnya seperti orang yang berkorban dengan kambing. Summa kalladzi yuhdi dajaja, kemudian seperti orang yang berkorban dengan ayam. Summa kalladzi yuhdi al-baydah, kemudian seperti orang yang berkorban dengan telur. Ya. Ini ukuran dengan bagaimana orang itu lebih awal mendatangi sholat Jumat. Ya. Maka di sini perlu bagi kita untuk musabaqah, berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya. Selanjutnya, ma yustahabbu minal adhkari wal adiyati yaumul Jumat. Apa sih yang disunahkan? Zikir-zikir, doa-doa yang pada hari Jumat. Ya. Zikir apa yang disunahkan pada hari Jumat? Ya. Yang pertama, al-iktsaru minas sholati wassalami ala Nabi SAW. Kita memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya di antara atau seutama-utama hari kalian, seutama-utama hari kalian adalah yaumal jum'ah, hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari itu diciptakannya Adam. Wa fihi kubida, dan di hari Jumat Adam pun wafat, ya, diwafatkan oleh Allah SWT. Wa fihi nafkhah, di hari Jumat itulah ditiupkan sangkakala. Wa fihi saqah, di hari itulah saqah, yakni kematian. Fa idza nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wal ardh. Ketika ditiupkan sangkakala, maka matilah penduduk langit dan penduduk bumi. Ini terjadi pada hari Jumat. Faksiru alaiya minas salati fihi. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW pada hari itu. Ini pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alaiya. Karena sesungguhnya sholat kalian itu dihadapkan kepadaku. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya di hari Jumat itu kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, yakni berupa sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat kita akan dihadapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu 'alaika salatuna wa qad aramta?
wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami akan dihadapkan kepada Anda sedangkan Anda telah busuk. Setelah Anda telah busuk. Ya. Aramta bima'na balaita, Anda telah hancur. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Inna Allah Azza wa Jalla qad harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi seluruh para nabi, jasad mereka utuh. Sebagaimana mereka wafat. Ketika mereka wafat, dalam keadaan demikian, maka jasad mereka utuh. Ya, tidak rusak dengan dimakan tanah. Ini khusus untuk para nabi. Nah, ya, meskipun kita mendengar dalam kitab-kitab tarikh ya, ditemukan jasad para syuhada dari kalangan para sahabat, syuhada Uhud dan yang lainnya, tampak jasadnya masih utuh. Ya. Berkata Syekh Sulaiman, Rasulullah bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, ini diantara hikmah kenapa jasad para sahabat mereka terjaga oleh Allah SWT, karena mereka menjaga Allah. Ya, jadi orang yang menjaga Allah, Allah akan jaga dirinya, jaga hartanya, keluarganya dan keturunannya. Jadi yang pertama adalah memperbanyak sholawat. Kemudian yang kedua, qira'atu surat al-kahfi, membaca surat al-kahfi. Ya, sebagian besar kaum muslimin mereka membaca surat Yasin, padahal itu tidak ada dalilnya. Ya, ini keliru. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man qara'a surat al-kahfi fi yaum al-jum'ati adha'a lahu min an-nuri ma baina al-jum'atayn. Siapa yang ia membaca surat al-kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan baginya penerangan, ya, berupa cahaya ma baina al-jum'atayn, antara dua Jumat. Ini Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Jadi hadis ini mengisyaratkan sunnahnya untuk membaca surat Al-Kahfi. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau memilih untuk membacanya di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Ya. Mereka yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i malah membaca surat Yasin. Keliru ya. Baik. Kemudian yang ketiga, al-iktsaru min ad-du'a raja'a an yusadifa sa'at al-ijabati. Memperbanyak doa ya, dengan harapan bertepatan dengan saat al-ijabah, waktu dikabulkannya doa. Ya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Yaumul Jum'ati 12 sa'atan. Hari Jumat itu ada 12 jam. La yujadu fiha 'abdul muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah. Tidaklah didapati pada waktu itu seorang hamba yang muslim ia meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Jadi di hari Jumat ada 12 jam. Ada satu waktu tidaklah seorang hamba yang muslim ia meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah akan berikan kepadanya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da sholatil asr. Lalu Rasulullah SAW perintahkan, hendaklah kalian mencari waktu itu di akhir waktu setelah sholat asar. Jadi berdasarkan hadis ini, sebagian ulama merojehkan dari dua atau beberapa kaum ulama yang mengatakan tentang waktu mustajabah di hari Jumat. Pendapat yang paling rajih wallahu ta'ala adalah hadis ini, yaitu waktu setelah asar. Ya. Di sana ada waktu ijabah. Nah, baik.
Ada cerita yang barangkali aku sudah simak ya. Ada seorang dokter di Timur Tengah sana ya. Pasiennya seorang wanita yang matanya buta. Pernah ini nggak sih? Pernah ya? Matanya buta. Dan dokter itu aneh. Karena matanya enggak ada luka sebenarnya. Terus kemudian ditanya, ibu itu cerita bahwasanya dia itu punya anak perempuan terus. Dia punya harapan ingin punya anak laki-laki. Ya, barangkali itu sudah tahu ya. Nah, beliau ceritakan dia berdoa pada hari Jumat setelah sholat asar. Dan dia mengatakan seandainya toh dia harus kehilangan sesuatu, dia meminta kepada Allah Ta'ala agar dia memiliki keturunan laki-laki. Yang dia tidak menyadari ketika dia punya anak laki-laki, ternyata anaknya itu mencakar mata ibunya. Ini menjadi sebab ibunya kemudian buta. Ya. Tetapi yang kita garis bawahi bahwasanya Allah mengabulkan doa. Ya. Di hari Jumat yang bertepatan pada saat ijabah. Nah. Baik. Al-Jum'atu fil Masjid Al-Jami'. Ya. Kemudian kita akan bahas bahwasanya sholat Jumat itu hendaknya dilakukan di Masjid Al-Jami'. Kata mu'allif ini sunnah. Sunnah ya. Masjid Jami' itu masjid besar yang mengumpulkan seluruh kaum muslimin di satu balad, satu daerah atau negeri. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau berkata, kana nasu yantabuna yaumal jum'ati min manazilihim wal awali. Manusia yantabun itu maknanya yahdurunaha nauban. Artinya menghadiri sholat Jumat itu, yantabun mereka menghadiri sholat Jumat nauban. Nauban itu bermakna qasdan ilaih, meniatkan untuk sholat Jumat. Mereka menghadiri sholat Jumat untuk meniatkan sholat Jumat. Yaumal Jum'ati pada hari Jumat min manazilihim dari rumah-rumah mereka wal awali. Awali adalah daerah atau dataran tinggi, dan ini kata syarah wahiyya manatiku bil qurbi minal Madinah. Awali adalah daerah-daerah yang dekat dengan kota Madinah. Jadi manusia yang di sekitar Madinah mereka berdatangan ke Masjid Nabawi untuk mengerjakan sholat Jumat. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat Jumat itu dikerjakan di Masjid Jami'. Ini sunnahnya. Wa ani Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri syekhnya Imam Malik. Anna ahla Dzul Hulaifah, sesungguhnya penduduk Dzul Hulaifah, kanu yajtami'una ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul bersama Nabi SAW untuk mengerjakan sholat Jumat. Dzul Hulaifah itu tempat di mana Rasulullah SAW memulai ihramnya ketika hendak umrah atau haji. Berarti setelah beliau keluar dari kota Madinah. Ternyata penduduk Dzul Hulaifah saja untuk sholat Jumat itu mereka tidak di masjid mereka, tetapi mereka ke masjidnya Nabi SAW. Wadzalika ala masirati sittati amyalin minal Madinah. Dan yang demikian itu perjalanan 6 mil dari kota Madinah. Ya, sekitar berapa kilo? 10 kilo lah. 10 kilo ada. Antara Madinah dengan Dzul Hulaifah. Penduduk Dzul Hulaifah mereka tidak mengerjakan sholat Jumat di tempat mereka, tetapi datang ke Masjid Nabawi. Kemudian dari Atha bin Abi Rabah, Imam Tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau berkata, kana ahlu Mina yahduruna al-Jum'ata bi Makkah. Adalah penduduk Mina, mereka menghadiri Jumat itu di kota Mekah. Ya. Ini beberapa keterangan yang menunjukkan bahwasanya sunnahnya sholat Jumat itu di Masjid Jami'. Qala al-Hafidz fi Talkhis, berkata al-Hafidz dalam Talkhis,
lam yunqal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adzina li ahadin fi iqamati al-jum'ati fi syai'in min masajidil Madinah wala fil qura allati qurbaha. Dikatakan oleh Hafidz bahwasanya tidak dinukilkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengizinkan seseorang untuk menegakkan Jumat fi syai'in min masajidil Madinah, di sebagian dari masjid-masjid Madinah. Artinya semua masjid yang ada di Madinah itu mereka tinggalkan, mereka laksanakan sholat Jumat itu di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wala fil qura allati qurbaha, dan Rasulullah SAW tidak izinkan pula di desa-desa yang ada di dekat dengan kota Madinah. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya sunnahnya sholat Jumat itu di masjid jami'. Kemudian istima'ul Jum'ah wal Id fi yaumin wahid. Kita akan bahas bagaimana seandainya dalam satu hari itu berkumpul ada hari Jumat dan hari Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Apakah kita kerjakan dua-duanya, yaitu sholat Id kemudian sholat Jumat, ataukah kita hanya sholat Id kemudian Jumatnya diganti dengan zuhur? Ya, kita akan lihat. Idza ijtama'al Jum'atu wal Idu fi yaumin wahidin. Apabila berkumpul Jumat dengan Id pada satu hari, yang keduanya ada khutbah. Setelah Id ada khutbah, dan untuk hari Jumat, yakni sholat Jumat itu kewajibannya adalah khutbah sebelum sholat Jumat. Bahkan termasuk rukunnya. Saqatatil Jum'ah amman sholal Id. Kalau demikian, maka sholat Jumat itu gugur bagi orang yang sudah mengerjakan sholat Id. Ya. Mana dalil dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Shalat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Id." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha ya. Tsumma rakhasa fil Jum'ati. Kemudian setelah itu beliau memberikan rukhsah, keringanan untuk salat Jumatnya. Artinya tidak diwajibkan untuk salat Jumat bagi orang yang sudah salat Id. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaa'a yusalli falyusalli." Siapa yang mau salat, maka silahkan salat. Ya. Akan tetapi bagi takmir masjid, ini diperintahkan bagi mereka tetap melaksanakan sholat Jumat. Adapun jamaahnya maka boleh memilih mau mengerjakan sholat Jumat atau sholat zuhur. Bisa difahami? Insyaallah ya. Wa istahabu lil imam ayyuqimal jum'ata. Adapun bagi imam maka disunahkan untuk menegakkan sholat Jumat. Liyashhadaha man syaa syuhudaha wa man lam yashhad al-id. Tujuannya adalah agar disaksikan oleh orang yang ingin menyaksikan sholat Jumat. Ya, karena Rasulullah berikan pilihan. Siapa yang mau sholat, silahkan, yang enggak, ya enggak masalah. Yani untuk sholat Jumatnya ya. Atau bisa disaksikan juga bagi orang yang belum menghadiri sholat Id. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani." Kata Rasulullah SAW, sungguh telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Yani Jumat itu Id fil usbu, yani hari raya dalam satu pekan. Ya, dalam satu tahun itu ada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah mengatakan di hari kalian ada dua Id yang berkumpul, yani hari Jumat dan hari Id. Faman sya'at za'ahu minal Jum'ati wa inna mujammi'un. Maka siapa yang ingin ajza'ahu minal Jum'ah, yakni sholat Idnya itu mencukupinya dari Jumat. Ya. Jadi siapa yang sudah sholat Id, maka sholat itu sudah mencukupinya dari sholat Jumat. Artinya dia boleh memilih. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa inna mujammi'un. Adapun kami, yakni beliau SAW sebagai imam, sebagai khatib, kami tetap akan mengerjakan sholat Jumat. Ya. Ini disunahkan bagi imam atau bagi takmir masjid untuk tetap melaksanakan sholat Jumat. Baik. Ya, kita memasuki pembahasan baru, ikhwan ya. Kita selesaikan pembahasan tentang Jumat. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang sholatul Aidain. Sholat dua hari raya.
Hukmuha, hukum salat 2 hari raya. Wa salatul aidaini wajibatun 'ala rijali wan nisa. Salat 2 hari raya itu hukumnya adalah wajib bagi laki-laki dan bagi para wanita. Li muwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah karena Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan sholat Id. Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan sholat Id. Ini yang pertama dari perbuatan beliau. Kemudian wa amrihi bil khuruji laha. Dan beliau juga memerintahkan agar manusia keluar untuk menyaksikan sholat Id. Ini menunjukkan bahwa sholat Id itu dilakukan di tanah lapang, bukan di masjid. Selain perbuatan beliau yang menjadi dalil, beliau juga memerintahkan. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Umirna an nukhrijal awatiqa wa dawatil futur." Ya. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan awatik. Awatik itu gadis-gadis. Ya. Jariyah lam tatazawwaj, yakni gadis yang belum menikah, itu awatik. Wadawatil khudur, dan diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita atau gadis-gadis pingitan. Ya. Atau bisa lihat di bawahnya jam'u khidrin wa huwa sitr wa huwa al-mawdu' alladhi tusanu fil mar'ah. yakni penutup, tempat yang dimana wanita dijaga di tempat itu. Maksudnya gadis pingitan. Hadis ini menjadi dalil wanita saja, ya, gadis-gadis yang seharusnya tidak keluar rumah diperintahkan untuk keluar rumah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat Id itu wajib. Ya. Kemudian dari Hafsah binti Sirin, tabi'iyah. Ini seorang tabi'in perempuan, ya. Saudarinya siapa? Muhammad bin Sirin. Hafsah ini mengambil hadis juga dari sebagian sahabat dan sahabiah, di antaranya Ummu Atiyah. Ya. Qalat, berkata Hafsah, kunna namna'u jawariyana. Kami dahulu, perlu diperhatikan, Hafsah itu tinggalnya di mana? Di Baghdad, ya, di Irak. Kami dahulu melarang jawariyana, ini gadis-gadis kami, ayyakhrujna yaumal id. Mereka keluar pada hari raya. Perlu diperhatikan, ini bukan di Madinah, tapi ini ada di Irak. Apa sebab mereka melarang wanita untuk keluar Id? Disebutkan dalam syarah hadis, li'adami ma'rifatihim, ya, bimasyru'iyatihi. Karena mereka tidak tahu kalau wanita itu disyariatkan untuk keluar. Padahal itu zaman yang dekat dengan kenabian, ya. Tetapi kita ketahui Madinah dan Irak ditempuh dengan jarak yang cukup jauh di zaman itu, ya. Faja'at imra'atun, lalu datanglah seorang wanita. Hafsah menceritakan ada seorang wanita datang, fanazzalat qasra Bani Khalaf. Lalu ia pun singgah di istana Bani Khalaf, ya. Kalau saya baca di syarah hadisnya, qasrun bil Basrah, yakni satu istana di daerah Basrah, mansubun ila Khalaf, yang dinisbahkan kepada Khalaf, yakni kakeknya Talhah bin Abdullah bin Khalaf. Ya. Jadi wanita ini singgah di rumah besar atau istana Bani Khalaf. Fa'ataituha, lalu aku pun mendatangi wanita itu, kata Hafsah. Fahaddatsat anna zawja ukhtiha ghazza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu bercerita bahwasanya suami dari saudarinya, berarti iparnya. Ya, betul? Ya. Suami dari saudarinya itu ghazza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sintai asyrata ghazwah. Berarti dia sahabat, ikut berjihad bersama Nabi SAW dalam pertempuran 12 kali pertempuran. Berarti suaminya seorang sahabatnya. Fakanat ukhtuha ma'ahu.
fi sitti ghazawatin. Kemudian saudarinya ini ikut bersama suaminya perang dalam 6 perperangan. Jadi dia menemani suaminya dalam 6 pertempuran. Berarti 6 pertempuran beliau tidak ikut. 6, suaminya kan ikut 12 ghazwah bersama Nabi SAW, peperangan. 6 peperangan ia menyertai suaminya. Faqalat, lalu saudarinya itu berkata, fakunna taqumu alal marda wa nutawi al-kalma. Kami, para wanita, mengurus orang-orang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka dalam peperangan. Ya, disebutkan para ulama, kalau memang aman dari fitnah tidak masalah. Ya, wanita ikut mengurus mujahid, ya, mujahidin yang terluka. Faqalat, lalu saudariku berkata, ya Rasulullah, berarti dia sahabiyah, suaminya sahabat, ini istrinya sahabiyah. Dia berkata, ya Rasulullah, ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla takhruja. Apakah salah satu di antara kami, ini para wanita, ba'sun, ini bermasalah, idza lam yakun laha jilbab, ketika dia tidak punya jilbab, alla takhruja, untuk dia tidak keluar. Ya Rasulullah, seolah gini, bagaimana kalau seandainya salah satu di antara kami wanita tidak punya jilbab, kalau dia tidak ikut keluar untuk menyaksikan Id, berdosa atau tidak? Seolah demikian pertanyaan. Dan perlu dipahami bahwa jilbab itu apa? Disebutkan dalam syarah hadis, jilbab itu maknanya khimar al-wasi, jadi kerudung yang luas yang menutup seluruh badan, ya, bukan yang sekedar menutup kepala, bukan itu ya. Ya. Jadi wanita ini bertanya, sahabat, ya Rasulullah, apakah bagi kami kalau tidak punya jilbab, kemudian kami tidak keluar, ini bermasalah, ini berdosa atau tidak? Yani tidak keluar menyaksikan Id. Lalu Rasulullah bersabda, litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaklah temannya memakaikan jilbabnya kepadanya. Artinya meminjamkan. Bagi temannya yang punya jilbab lebih dari satu, dia pinjamkan kepada saudarinya itu agar ia tetap keluar menyaksikan Id. Falyashhadanal khair, hendaklah para wanita itu semuanya menyaksikan kebaikan wa da'watal mu'minin, dan doanya kaum mukminin. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, kata Ummu Atiyah, kami diperintahkan juga untuk mengeluarkan huyat, yakni para wanita yang haid. Haid saja diperintahkan untuk keluar menyaksikan khair wa da'watal mu'minin, kebaikan dan doanya kaum mukminin. Akan tetapi untuk huyat mereka diperintahkan untuk menyingkir dari tempat sholatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat itu tuh hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah. Ya, kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan setelah adzan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Wassalatu Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Selanjutnya waktunya. Kita akan bahas tentang waktunya salat Aidain. Ini salat 2 hari raya. Baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. An Yazid bin Humair Ar-Rahabi, dari Yazid bin Humair Ar-Rahabi rahimahullah, beliau berkata, kharaja Abdullah bin Busr sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar Abdullah bin Busr, beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'an nasi, bersama manusia, yakni keluar untuk melaksanakan salat Id, fi yaumi Idul Fitrin atau Adha, pada hari raya Id, pada hari raya Fitr ataupun hari raya Adha. Fitr itu kembali berbuka, Idul Adha berarti kembali untuk berkurban. Fa'ankara ibqa'al imami, lalu beliau pun, Abdullah bin Busr itu mengingkari keterlambatan imam. Yani menjadi imam siapa? Amir, ya, pejabat, ya.
Sahabat ini mengingkari keterlambatan imam. Faqala, lalu beliau berkata, "Inna kunna qad faraqna sa'atan hadhihi wa dzalika hina tasbih." Inna kunna, sesungguhnya kami, yakni para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, qad faraqna sa'atan hadhihi. Sungguh kami telah selesai di waktu ini. Yakni karena imamnya terlambat, sebenarnya di waktu ini kami sudah selesai sholat. Ya. Wa dzalika hina tasbih. Salat Id itu hina tasbih, yakni di waktu salat duha. Tasbih dimaksud adalah salat nafilah. Ini salat sunnah duha. Kapan itu? Yaitu ketika naiknya matahari dari terbitnya itu 1 tombak. Ya, ini waktu salat Id. Sama dengan salat duha. Ya. Jadi salat Id itu waktunya persis dengan waktunya salat duha. Disebutkan dalam Al-Mulakhas milik Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, di zaman Nabi SAW pernah ya, ketika para sahabat berupaya untuk melihat hilal, ternyata tidak nampak. Lalu Nabi SAW menyempurnakan puasa Ramadan itu 30 hari. Kemudian datanglah rombongan dari Syam, sesampainya Madinah setelah sholat zuhur, yakni setelah zuhur. Mereka menceritakan bahwasanya mereka menyaksikan hilal di tengah perjalanan, ya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Berarti sudah Id. Rasulullah SAW memerintahkan mereka berbuka. Karena mereka orang yang adil yang diterima oleh Nabi SAW persaksiannya. Akan tetapi beliau tidak langsung mengerjakan sholat Id di hari itu. Karena apa? Sudah habis waktunya setelah zuhur. Lalu beliau mengerjakan sholat itu di hari berikutnya. Ya. Nah, ini menjadi dalil kata Syekh Shalih dalam Mulakhas itu, ya, seandainya baru diketahui masuknya 1 Syawal itu setelah zuhur, maka tidak dilakukan sholat Id setelah zuhur, tetapi kapan? Besoknya. Ya. Itu dikatakan Syekh Shalih dalam Mulakhas. Jadi waktunya persis seperti sholat duha, yakni dari terbitnya matahari 1 tombak sampai menjelang waktu sholat zuhur. Selanjutnya adalah khuruju ilal musalla. Sholat Id itu sunnahnya dilakukan di musalla, yakni di tanah lapang. Tidak dilakukan di masjid. Minal ahadits as-sabiqah ta'lamu anna mahala sholatil Id huwa al-khala'. Dari hadis-hadis yang telah lalu, Anda mengetahui bahasanya tempat sholat Id itu adalah khala'. Ini tempat yang tidak ada bangunannya. Walaysal masjid, bukan masjid. Ya. Bukan masjid, kecuali penduduk Mekah. Mereka sholatnya di Masjidil Haram. Ya. Tetapi Rasulullah SAW yang di Madinah, beliau tidak sholat di Masjid Nabawi, beliau keluar. Ya. Padahal kita tahu sholat di Masjid Nabawi itu keutamaannya 1 rakaatnya berbanding berapa? 1000 rakaat, ya, dengan masjid-masjid yang lainnya. Ini menunjukkan bahasanya sunnahnya sholat itu di tempat lapang. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju laha. Beliau sallallahu alaihi wasallam beliau keluar untuk mengerjakan sholat Id ke tanah lapang. Wa amila bidzalika man ba'dahu. Begitu pula orang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, mereka pun melakukan seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat Idnya itu tidak di masjid tetapi di lapangan, kecuali penduduk Mekah. Mereka sholat di Masjidil Haram. Selanjutnya hal yu'adzinu laha wa yuqam. Apakah untuk 2 sholat hari raya ini ada azan dan iqamah? Maka jawabannya tidak ada, ya. Azan dan iqamah itu khusus untuk sholat 5 waktu saja. Adapun sholat istisqa, adapun sholat gerhana untuk memanggil kaum muslimin agar mereka berkumpul dan berjamaah, karena memang disunahkan untuk berjamaah, maka diserukan as-sholatu jami'ah.
atau as-salat al-jariah. Nah, begitu pula untuk sholat id, tidak ada azan dan iqamah. Ya. Adapun sekali waktu kita pakai as-salat al-jariah, maka itu juga diperbolehkan. Dari Ibnu Abbas dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata, "Lam yakun yu'adzinu yaumal fitr wala yaumal adha." Tidak ada azan pada hari Idul Fitr dan tidak pula hari Idul Adha. Ya, jadi tidak ada azan. Kemudian dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, "Alla adzana lis salati yaumal fitri hina yakhrujul imam." Tidak ada azan untuk salat pada hari Fitr ketika imam keluar, wala ba'da ma yakhruju. Dan tidak pula setelah imam keluar. Ya. Wala iqamata wala nida'a wala syai'a. Tidak ada iqamat dan tidak ada seruan dan tidak ada sesuatu apapun. La nida'a yauma idzin wal iqamat. Tidak ada seruan panggilan pada hari ini dan tidak ada iqamat. Ya, yakni kaum muslimin mereka keluar menuju tanah lapang, mereka berkumpul di sana sambil menunggu imam mereka memperbanyak takbir. Begitu datang imam, langsung dilaksanakan sholat. Ya. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Baik, ya, kita sampai di sini dulu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bertambah ilmu dan amal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.